dibuka dengan pasukan khusus yang sedang melakukan latihan penggerebekan tingkat tinggi di dalam gedung kosong. Dalam latihan tersebut, mereka diharuskan mengalahkan satu target yang diberi nama Ghost, yang mana Ghost itu sendiri adalah nama sebutan dari salah satu pasukan kejahatan internasional paling berbahaya yang akan menjadi target mereka di lapangan nantinya. Namun sayangnya di tengah latihan itu, seorang pria misterius tiba-tiba muncul dan membunuh pasukan tersebut satu persatu hanya dengan menggunakan senjata tajam berjenis kerambit. Tanpa dilihatkan, scene selanjutnya kita malah berpindah ke seorang gadis kecil bernama Sachi yang baru saja pulang sekolah dengan berjalan kaki. Di tengah jalan, Sachi tidak sengaja menemukan bangkai kucing yang mati terlindas oleh kendaraan. Sebagai gadis yang baik, Sachi pun membawa bangkai kucing itu ke pantai dan menguburnya secara layak. Bahkan, Sachi ini memberi rerumputan kecil di atas kuburannya. Setelah dari pantai, Sachi pergi ke minimarket milik pamannya. Di sana ia bertemu dengan pamannya yang bernama Toshiro. Sachi sendiri dibesarkan oleh pamannya karena kedua orang tua Sachi dikabarkan sudah meninggal sejak Sachi masih kecil. Setiap malam, Toshiro mengajak Sachi ke warung milik sahabatnya yang bernama Suno untuk makan malam dan bersenang-senang. Sachi, dochi ga suki? Seigi no mikata ni kimatteru sa. Sokka. Setelah makan malam dan bersenang-senang, mereka berdua pun tidur di apartemennya. Namun baru-baru ini, Toshiro mengalami insomnia karena memikirkan tentang masa lalunya sebagai pasukan elit kejam yang disebut Ghost. Yang mana Toshiro ini ternyata salah satu anggota terbaik dalam segi bertempur yang dimiliki oleh pasukan Ghost. Untuk menenangkan pikirannya, ia pun meminum obat antidepresi dan kemudian memutuskan untuk membuka tokonya. Namun, meski Toshiro memiliki kesibukan, ia tetap saja memikirkan masa lalunya yang membuat para pelanggan menganggap ini tidak profesional dalam pekerjaannya sebagai penjaga toko. Di hari berikutnya, Toshiro sengaja pergi ke seorang dokter psikiater untuk berkonsultasi mengenai keluhan yang ia alami sehari-hari. Toshiro mengatakan kepada dokter kalau sudah 7 hari lebih dirinya sering bermimpi dan memikirkan tentang pembunuhan yang ia lakukan saat masih menjadi pasukan elit. Namun bukannya merasa ngeri atau bagaimana, Toshiro malah mengaku kalau setiap dirinya melakukan pembunuhan di masa lalu, perasaannya akan menjadi lebih tenang. Toshiro juga mengaku kalau dirinya masih memiliki insting yang kuat dalam membunuh lawannya. Singkat cerita, saat Toshiro sedang bekerja, tiba-tiba ia didatangi 2 orang penjahat yang ingin memalak Toshiro. Bukannya melawan, Toshiro malah memberikan uangnya secara cuma-cuma
dan mengganti uang yang diambil dengan uang simpanannya. Saat jam istirahat tiba, Toshiro kemudian mengajak Sachi untuk menemui temannya yang sedang dirawat di rumah sakit, yang bernama Ken. Gak pakai tot. Rupa-rupanya Ken ini adalah rekan Toshiro saat masih menjadi pasukan elit. Namun pada suatu misi Ken mengalami kebutaan dan lumpuh di bagian kakinya, yang membuat Ken harus dirawat di rumah sakit sampai saat ini. Setelah menjenguk Ken, Toshiro dan Sachi memutuskan untuk pulang ke apartemennya. Namun, saat di tengah jalan, Toshiro tiba-tiba merasakan ada yang tak beres. Seolah-olah Toshiro ini merasakan ada ancaman dari seseorang yang akan datang kepadanya. Maka dari itu, Toshiro pun menyuruh Sachi untuk pulang duluan, sedangkan dirinya akan mencari seseorang tersebut. Ketika Toshiro tiba di tempat penyeberangan, ia melihat pria kurus berjas di seberang yang diyakini sebagai ancaman. Di saat itu juga, Toshiro tiba-tiba ditodong pistol oleh seorang wanita dari belakang. Namun belum sempat menembak, Toshiro lebih dulu memelintir kepala wanita itu hingga meninggoy. Toshiro kemudian menghampiri pria berjas yang ternyata membawa senapan di kopernya. Meskipun pria itu terus menembaki Toshiro, akan tetapi Toshiro mampu menghindari setiap peluru yang ditembakkan dan menghabisi pria itu hanya dengan sebuah pulpen. Di malam harinya, kita diperlihatkan dengan seorang pria bernama Phantom yang sedang menginstruksikan tentara bocilnya untuk memburu Ghost atau Toshiro. Rupa-rupanya Phantom ini adalah seorang mantan jenderal sekaligus bos dari Toshiro. Ternyata dulu Phantom inilah yang menciptakan organisasi kejahatan internasional tersebut, di mana Toshiro adalah anggota terbaik dalam kepemimpinan Phantom. Dan alasan Phantom memburu Toshiro sebab 3 tahun yang lalu Toshiro melakukan pengkhianatan. Sementara itu Toshiro yang sedang makan bersama Sachi di warung Suno. Tiba-tiba Toshiro merasakan ancaman yang kedua kalinya. Ia pun pamit kepada Sachi dan pergi ke toko sembakonya. Di tengah jalan, Toshiro diserang oleh antek-antek Phantom yang penampilannya sama sekali tidak mencurigakan. Singkat cerita, setibanya di toko, Toshiro kembali didatangi antek-antek Phantom yang kini menyamar sebagai tukang sedot WC. Namun Toshiro yang memiliki teknik membunuh dengan cepat akhirnya berhasil menghabisi mereka semua. Beberapa lama kemudian, Toshiro didatangi 2 orang pria. Tapi kali ini mereka bukan antek-antek Phantom, melainkan orang suruhan Ken yang ditugaskan untuk membantu Toshiro. Mengetahui dirinya sedang diburu, Toshiro pun pergi ke telepon umum untuk menelepon Sachi, memberitahu bahwa dirinya ada pekerjaan tambahan. Namun begitu sampai di telepon umum, lagi dan lagi Toshiro diserang oleh anak buah Phantom yang menyamar sebagai wanita kimochi. Ah, Sachi. Natsuo-san, Sachiに代わってくれ。
Setelah menghabisi wanita tersebut, Toshiro menghubungi Sachi dan memintanya untuk menginap di rumah Suno selama 1 hari. Kemudian Toshiro pergi menemui Ken untuk menanyakan tentang pengalaman 2 orang suruhannya yang akan membantu dirinya. Ken lalu menjelaskan kepada Toshiro kalau pria yang berambut keriting panjang bernama Max. Dia adalah veteran yang berpengalaman. Sedangkan satunya bernama Masaru yang masih amatiran. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Toshiro pamit kepada Ken dan pergi menemui Max serta Masaru yang sedang membuat senjata tajam, di mana senjata itu akan digunakan untuk melawan pasukan Phantom. Singkat cerita, keesokan harinya, Toshiro mendapatkan telepon dari Suno yang mengabarkan bahwa dia telah kehilangan Sachi sejak pagi. Bukannya panik, Toshiro malah sangat tenang dan memberitahu Suno bahwa Sachi sedang bersama dirinya. Hal itu tentu saja membuat Max serta Masaru bingung, karena sebenarnya Sachi tidak ada di sini. Toshiro lalu mengungkapkan bahwa Sachi telah diculik oleh Phantom, tapi untungnya Toshiro sudah menanamkan chip GPS di pakaian Sachi, sehingga Toshiro mengetahui keberadaan Sachi yang kini berada di markas rahasia Phantom. Shin beralih ke Sachi. Di sana si bocil kematian menunjukkan kepada Sachi tanda di tangannya kalau Sachi sama seperti dirinya yang kini sudah menjadi seorang penjahat. Keesokan harinya, Toshiro, Max, dan Masaru kemudian pergi ke markas Phantom yang terletak di tengah hutan. Namun sebelum memulai aksinya, Toshiro menginstruksikan Max dan Masaru untuk menuju ke markas melalui sisi kanan. Sedangkan dirinya akan pergi memancing perhatian anak buah Phantom yang sedang berjaga di tengah hutan. Setelah dirasa cukup paham, Toshiro lalu mulai membunuh para penjaga satu persatu. Sedangkan Max dan Masaru menuju ke markas secara diam-diam. Namun dikarenakan musuh terlalu banyak, Toshiro pun sengaja menembakkan pistol untuk memancing para musuh menuju ke arahnya. Ketika musuh-musuh itu datang, Toshiro langsung menghabisi mereka satu persatu hanya dengan menggunakan senjata tajam. Tidak cuma itu, Toshiro juga mampu menghindari setiap peluru yang ditembakkan oleh mereka. Sementara itu, Max dan Masaru memutuskan untuk membantu Toshiro dengan mengambil alih senjata musuh, lalu menembaki mereka. Di tengah pertempuran, sosok pria misterius tiba-tiba muncul membunuh para anak buah Phantom. Ternyata, sosok pria misterius itu adalah salah satu mantan anak buah Phantom bernama Abyss Walker yang memiliki keterampilan membunuh sama seperti Toshiro. Namun, kedatangan Abyss ke sini bukan untuk membantu Toshiro, melainkan memburu Toshiro sebab Abyss menganggap Toshiro sudah tidak lagi satu visi dengannya. Masaru dan Max kemudian memutuskan untuk berpencar agar menghabisi lebih banyak musuh. Namun setelah berpisah, Masaru dihadapkan dengan bocil kematian yang secara langsung menyerangnya dengan sebuah parang. Meski seorang bocil, namun keterampilannya dalam membunuh sangat baik, bahkan Masaru pun dibuat tewas olehnya. Setelah menghabisi Masaru, bocil kematian kemudian menghadapi Toshiro. Namun tentu saja, si bocil dengan mudah dikalahkan oleh Toshiro. Oji-san, そんなんじゃ生きていけないよ。
そんなんでもな、生きていくんだよ。Si bocil lalu nekat melakukan bunuh diri untuk menewaskan Toshiro dengan menggunakan bom. Akan tapi sayangnya bom itu tidak bisa meledak karena Toshiro lebih dulu memutus kabel pemicunya. Toshiro kemudian kembali menghadapi sisa-sisa pasukan musuh. Setelah mengalahkan mereka, Toshiro bertemu dengan Abyss yang menantang Toshiro untuk bertarung. Namun Toshiro menghiraukan Abyss dan lebih memilih pergi ke markas untuk menyelamatkan Sachi. Di dalam markas, Toshiro kembali bertarung melawan anak buah Phantom. Setelah itu, Toshiro berhasil menemukan Sachi. Sayangnya, Toshiro lagi-lagi harus meninggalkan Sachi sebab Toshiro harus mengakhiri permasalahan ini dengan mengalahkan mantan atasannya, yaitu Phantom. Toshiro lalu pergi ke ruangan lain dan menghadapi puluhan anak buah Phantom. Di tengah pertempurannya, Toshiro kembali bertemu dengan Abyss. Dan mau nggak mau, Toshiro akhirnya memutuskan untuk melawan Abyss. Keduanya terlihat sama-sama hebat dalam melakukan serangan. Namun Toshiro yang memiliki visi kebaikan akhirnya berhasil mengalahkan Abyss. Beberapa saat setelah mengalahkan Abyss, Toshiro akhirnya bertemu dengan Phantom. Phantom kemudian menggunakan bisikan-bisikan resah. Ia membuat Toshiro terhipnotis olehnya. Di saat itulah, Phantom mengambil kesempatan itu untuk menghabisi Toshiro dengan menggunakan belati. Namun, ketika belati itu menempel di leher Toshiro, Toshiro tersadar dan langsung membunuh Phantom dengan gerakan yang sangat cepat. Tapi meskipun begitu, pergerakan Toshiro sendiri malah membuat lehernya tergores oleh belati Phantom. Dan akhirnya Toshiro mengalami pendarahan lalu meninggal. Di hari berikutnya, saat Max dan Sachi pergi ke pantai, tempat di mana Sachi mengubur kenangan milik Toshiro, berupa buku. Dari sinilah kita bisa menyimpulkan bahwa mereka berdua
mengetahui Toshiro benar-benar tidak selamat dalam pertarungan terakhirnya. Namun begitu Max dan Sachi pergi meninggalkan pantai, kita diperlihatkan seorang pria sedang sebat santuy, dan ternyata pria itu adalah Toshiro yang masih hidup. Tamat, ending yang sangat-sangat membagongkan. Oke guys, itulah seluruh alur cerita film Reborn. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya. Sekian dari saya, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.